Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita masih bersama di ruang publik KBR yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR serta KBR website kbr.id maksud saya. Baik, dan kita juga masih ngobrolin soal kebangkitan anak muda melawan epidemi HIV dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. Dan saya juga tidak sendirian, masih bersama Mas Dolfi, koordinator program YKIS, dan juga Mbak Fitriana Kusaini, aktivis Universitas Negeri Jakarta. Baik, dan tadi di awal kita sudah ngobrolin sedikit banyak ya, kita jadi semakin tahu nih bahwa salah satu penyebab penularan HIV/AIDS ini ternyata salah satunya adalah dari gaya hidup ya, terutama di kalangan anak muda. Nah, kalau sebelum ke Mas Dolfi nih, ke Mbak Fitri ini sebagai anak muda yang terjun langsung gitu ya, untuk sosialisasi, edukasi ke teman-teman terdekatnya atau ke masyarakat luas. Sebenarnya kenapa sih penularan di anak muda ini HIV/AIDS ini masih tinggi gitu loh? Selain tadi disebutkan ada lifestyle atau gaya hidup ya, seperti yang Mas Dolfi bilang, kemudian edukasi, pendidikan. Ini menjadi salah satu juga penyumbang ya yang masih kurang terhadap pengetahuan HIV/AIDS ini. Nah, kira-kira apa nih? Adakah mungkin terkait dengan tingkat emosional seseorang seperti itu, Mbak Fitri? Iya, betul banget. Jadi, kalau tingkat emosional gini, remaja itu pada dasarnya kan masih di masa-masanya untuk cari jati diri ya. Hmm, Masih banyak tindakan yang kadang suka ngekang orang tua gitu, yang maunya tuh eh, masih banyak keinginan lah. Jadi hmm, anak remaja belum terkontrol gitu lah untuk emosinya gitu kan. Nah, dan biasanya nih anak muda ini merasa dirinya tuh eh, keren lah kalau misalkan punya geng gitu loh. Terus juga orang tua ini eh, diuji nih punya anak di tingkat yang masih remaja ini karena masih susahnya diatur gitu kan, masih oke. bandel banget lah. Nah, terus juga kalau misalkan di masa-masa remaja nih, masa-masa ABG itu eh, hal-hal kayak pacaran tuh kadang suka ditanya sama teman-teman gengnya atau sama yang lain lah kayak mana nih pacarnya kok nggak diajak mana nih gitu Hmm, kan. Kok nggak dibawa pacarnya gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan yang hal-hal kayak gitu tuh nggak perlu ditanyakan gitu loh ke anak-anak remaja gitu kan, karena pertanyaan tersebut berarti kan remaja itu kayak tergugah, oh umur remaja gini harus ya punya pacar ya kayak gitu. hmm. Oh, teman-teman gue udah pada punya pacar nih, gue harus punya pacar dong gitu kan, Prestis kayak gitu ya. gaya-gayaan gitu loh mas, kayak cuman buat mamerin doang gitu. Hmm, Nah, biasanya di masa-masa pacaran tuh adalah kalanya tuh orang bosan gitu dan maunya lebih dan mengikuti hawa nafsu lah gitu. Yang hmm. tadinya cuma pegang-pegangan tangan, yang tadinya cuma cium kening, itu jadi mengarah ke hal-hal negatif gitu. Nah, kalau misalkan udah begitu kan, kalau bosan lagi, ntar ganti lagi, cari lagi gitu kan. Jadi masih emosinya belum terkontrol dengan baik itu ya karena salah satu penyebab dari penyebaran HIV itu adalah seks bebas. Nah, karena itu emosinya belum bisa terkontrol, jadinya ya masih sana sini jomplang-jomplang gitu loh, Mas. Jadi ya itu salah satu juga penyebaran dari IMS itu gitu loh, Mas. Hmm, Eh, Masih belum bisa mengontrol emosinya kayak gitu, dan oke. seks bebasnya juga nggak pakai alat pengaman seperti itu. Jadi Hmm. mudah banget lah untuk penyebaran IMS HIV itu gitu loh. Berarti emang ini bener banget ya kalau tadi Mas Dolfi bilang bahwa circle pertemanan seseorang, anak muda terutama nih, ini bakal berpengaruh juga ya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, untungnya saya, Mbak Fitri ini circle pertemanannya sama Mas Dolfi ya. Wah, jadi positive vibes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Dolfi langsung ini kegeeran. Oke, Mas Dolfi, ini Iya kan Mas melihat Yuda. soal tadi seperti dijelaskan ya, tingkat emosional seseorang ternyata berpengaruh juga selain juga gaya hidup, kemudian apa namanya pendidikan. Nah, ini kan
agak berat juga ya, jadi PR juga nih buat kita untuk mengedukasi, mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, sebenarnya pencegahan yang paling apa ya istilahnya, yang paling ampuh nih, kira-kira seperti apa sih untuk penularan HIV/AIDS di kalangan anak muda ini, Mas Dolfi? Oke, baik, terima kasih Mas Rinal. Jadi pencegahan yang paling ampuh gitu ya Mas ya. Kalau dibilang paling ampuh untuk pencegahan HIV, ya pasti menggunakan kondom ketika berhubungan, seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi penularan HIV atau transmisi virus HIV dari tubuh setiap pasangan, seperti itu. Tapi di sisi lain, yang paling penting adalah kita bisa memproteksi diri, seperti itu, memproteksi diri untuk tidak berhubungan sebenarnya, seperti itu. Jadi kita menjauhi perilaku beresiko tersebut, seperti itu, kayak berhubungan seks ya kita apa namanya, tidak kita dekati lah, seperti itu. Karena kan di dalam agama kita masing-masing pun setiap agama juga tidak mengajarkan untuk berhubungan sebelum adanya pernikahan, seperti itu. Betul. Ada hubungan status yang jelas, gitu. Jadi ya lebih baik lebih baik adalah kita tidak berhubungan seks. Tapi ketika kita sudah berhubungan seks, ya kita harus menggunakan kondom sebagai alat kesehatan dan kebersihan. Stigma persepsinya adalah seperti itu, Mas Rizal. Oke, nah ini perlu digarisbawahi ya buat pendengar, terutama anak-anak muda. Bukan Mas Dolfi mengajak untuk berbuat seks gitu ya, tapi berhubungan seks, tapi memakai kondom jika sudah berhubungan seks gitu, sebagai pengaman, sebagai alat kontrasepsi juga ya. Baik, dan ini tadi menarik juga, lewat media sosial edukasi sosialisasi dilakukan oleh Mbak Fitri dan teman-teman ya. Nah, ini kontennya seperti apa sih kalau boleh tahu? Aku belum ngecek sih sebenarnya. Nanti aku follow deh langsung. Tapi follow back ya. Siap. Ujung-ujungnya follow back. Gak apa-apa Mas, biar makin banyak temen. Yes. Kontennya seperti apa yang udah dilakukan? Misalkan awal kita bikin untuk yang konten Instagram itu ada tanya jawab terkait HIV gitu. HIV itu apa sih kepanjangannya? Terus HIV itu ada obatnya nggak sih? Tuh. Terus gimana sih cara penyebarannya HIV? Karena masih banyak stigma-stigma yang masuk tuh HIV dijauhin. Terus tempat makan nggak boleh barengan gitu kan. Padahal penyebarannya tuh bukan karena itu gitu, bukan karena nyamuk juga gitu, masih banyak yang tabu lah. Jadi kita kontennya itu semacam tanya jawab di video gitu. Jadi kalau misalkan salah dikasih tepung itu kan lagi tren banget ya sekarang ya Mas. Terus juga penyebaran di feed Instagram juga, terus juga kita IGTV, terus juga tanya jawab di Snapgram juga gitu. Jadi mengundang perhatian anak muda lah itu untuk di Instagram. Nah kalau untuk di YouTube kita deskripsiin terkait alat kontrasepsi kondom itu gitu. Oh gitu, keren. Makin penasaran nih. Ayo buat teman-teman nih yang lagi dengerin, boleh akun Instagramnya, akun TikToknya apa nih, boleh disebut, atau YouTube channelnya? Yekis ya Mas Ulfi? Yekis_official. Yekis_official ya, untuk semua akun sama ya, namanya. Betul. Sama ya. Semua. Oke, langsung di follow, langsung di subscribe dan like and comment ya, share juga. biar makin menyebar ya nggak sih? Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Aditya Rahman terkait HIV bisa terdeteksi setelah beberapa tahun sih sebenarnya. Kemudian edukasi dan pendekatan seperti apa yang bisa diberikan ke remaja agar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Nah, nanti juga sekaligus efektivitasnya seperti apa sih yang sudah dilakukan selama ini, sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh Yekis melalui program-programnya, melalui sosmednya dan semuanya. Nanti kita akan jawab ya setelah jeda iklan ya. Mas Dolfi sama Mbak Fitri istirahat dulu. Jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi selain Anda bisa komen melalui live chat YouTube channel Berita KBR, Anda juga bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 atau mention ke akun Twitter @halokbr dan akun Instagram kbr.id.